Jakarta. Bersama saya Aulia Sarvina di program Ngobrol Tengah Hari dalam edisi pengawasan pangan takjil di bulan Ramadan. Dalam rangka identifikasi pengawasan pangan selama bulan Ramadan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta bersama dengan Pemprov DKI Jakarta melaksanakan kegiatan pengawasan pangan di sejumlah sentra penjualan takjil. Hal ini dilakukan guna melindungi masyarakat dari pangan yang berpotensi memiliki bahaya bagi kesehatan. Saat ini saya bersama Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta, Ibu Susan Gracia Arpan. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak Aulia. Nah Ibu, saya mau ngobrol-ngobrol dikit nih ya Bu ya. Boleh. Nah Ibu, bisa dijelaskan nggak Bu tugas dan fungsi dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Bu? Baik, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di DKI Jakarta merupakan unit pelaksana teknis dari Badan POM. Tugas dari UPT ini adalah melaksanakan secara operasional pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Jadi di wilayah kerja DKI Jakarta. Dan fungsinya ini banyak sekali ya. Jadi ada fungsi pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian ya. Kemudian ada kegiatan sertifikasi dari UMKM, pengujian di laboratorium untuk mengetahui mutu obat dan makanan. Kemudian ada kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, ya, informasi dan komunikasi. Kemudian ada juga kegiatan penindakan. Jadi Balai Besar POM di Jakarta memiliki penyidik pegawai negeri sipil dan juga tentunya melaksanakan reformasi birokrasi. Nah Ibu nih, dengan yang udah mobil di belakang kita nih Bu, apa sih Bu tujuan diadakannya pengawasan pangan takjil untuk tahun ini Bu? Ya, jadi pada tahun ini Badan POM, Kepala Badan POM menginstruksikan kepada seluruh unit pelaksana teknis di daerah untuk melakukan pengawasan pangan rutin atau bisa kita sebut intensifikasi pengawasan pangan, yaitu dalam rangka di selama bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri dan seminggu setelahnya. Jadi menyasar misalnya melihat pangan-pangan yang kan ini permintaan lagi banyak ya, lagi tinggi. Jadi kami harus mengawal bahwa pangan yang diperjualbelikan itu memenuhi syarat mutu dan keamanan. Jadi dilihat nanti apakah sudah memiliki izin edar, tidak rusak, tidak kadaluarsa, dan juga melakukan pengawasan pangan takjil. Karena selama bulan Ramadan kita rutin melakukan pengawasan pangan takjil. Jadi aman ya buat warga sekitar yang ingin jajan-jajan di jajanan takjil sini ya Bu? Kita mengawal itu. Mengawal itu. Nah Ibu, zat berbahaya apa yang biasanya ada di bahan pangan takjil dan apa efek ke depannya Bu? Ya, jadi zat berbahaya yang dulu ya beberapa tahun lalu ditemukan. Yang ditemukan. Karena 3 tahun terakhir ini sudah bebas ya. Alhamdulillah aman di setiap titik kami turun. Sudah aman dari bahan berbahaya untuk pangan-pangan takjil. Jadi kalau dulu masih ditemukan adanya pewarna tekstil rodamin B, ditemukan adanya misalnya pengawet boraks ya, kemudian ditemukan adanya pengawet formalin dan pewarna metanilelo, pewarna kuning. Itu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun ke belakang ya. Untuk tahun ini aman Bu? Tahun lalu saja sudah aman ya untuk pangan-pangan takjil. Dan ini kita sudah turun juga di Kemayoran, di Kelapa Gading. Alhamdulillah aman. Jadi konsumen bisa dengan dengan tenang lah ya untuk membeli pangan-pangan takjil ini. Nah Bu, bagaimana cara mengetahuinya adanya bahan berbahaya yang ada di takjil? Gimana prosesnya itu Bu? Oh, bisa dilihat ciri-cirinya. Misalnya untuk yang berwarna merah atau kuning, itu warnanya itu sangat mencolok, ya, ngejreng ya kalau orang bilang ya, sangat ngejreng, mencolok ya. Kemudian kayak warna stabilo lah begitu ya. Nah itu kita harus waspada. Jadi sebaiknya kan memang kita makan itu kan yang tidak perlu pakai pewarna ya, tapi mungkin untuk menarik minat pembeli, minat anak-anak,
memilih pangan yang berwarna, tapi tentunya harus menggunakan pewarna khusus untuk pangan. Nah, biasanya jenis pangan takjil yang ada yang apa nih Bu, yang banyak mengandung bahan-bahan berbahaya Bu? Oh, kalau beberapa waktu lalu misalnya sirup merah, ya, kerupuk berwarna merah, ya, dan misalnya apa ya, yang berwarna merah mencolok, kerupuk warna kuning mencolok ya. Tapi kan sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada ya, sudah aman ya. Berkurang. Alhamdulillah. Karena juga dilihat dengan BPOM sendiri ya Bu ya. Dan juga kami kan setiap turun ke lapangan, apalagi dengan kondisi seperti ini, selalu bersama lintas sektor terkait. Bersama dengan Dinas Kesehatan, Suku Dinas Kesehatan, Dinas PPK UKM, Suku Dinas PPK UKM dengan Satpol PP, dengan Puskesmas, dengan kecamatan. Jadi bersama lintas sektor semua untuk turun bersama melakukan pengawasan pangan terpadu. Nah, ini Bu, di Jakarta sendiri ada berapa titik lokasi yang menjadi pengawasan dari BPOM sendiri Bu? Di semua wilayah. Di semua wilayah? Ya, di semua wilayah kita turun. Ya, jadi misalnya minggu lalu hari Kamis kita turun di Kemayoran ya, di Kelurahan Kebon Kosong ya. Sekarang kita turun di Kecamatan Kelapa Gading, di Kelurahan Pegangsaan 2 kan gitu ya. Jadi di semua titik. Nanti dalam waktu dekat kita akan ke Jakarta Pusat, akan ke Jakarta Timur, semua wilayah akan ke pasar-pasar takjil yang ada di DKI Jakarta ya Bu. Nah Bu, di bulan Ramadan ini Bu, apa pengawasan pangan juga menuju ke parsel yang berisikan makanan dan minuman Bu? Oh iya, tentu. Jadi kalau kita ke sarana distribusi ya, ke retail, ke toko-toko, ke supermarket, minimarket, kita akan periksa juga termasuk parselnya. Karena kan ada ketentuan parsel, misalnya pangan yang disusun dalam bentuk parcel itu tidak boleh mengandung pangan yang mengandung babi karena di bulan Ramadan ya. Tidak boleh mengandung minuman beralkohol ya kan. Kemudian masa expire date-nya, kadaluarsanya itu minimal 6 bulan. Wah, itu juga diperhitungkan ya, itu kita periksa semua. Kita periksa dan parcel itu harus memiliki identitas toko. Wow. Jadi kalau ada apa-apa, konsumen bisa klaim kalau misalnya sudah kadaluarsa, belinya di toko ini gitu ya Bu. Seperti itu. Nah, apa ada edukasi tersendiri nih Bu dari BPOM kepada masyarakat dalam pemilihan pangan yang sehat Bu? Oh iya, kita rutin ya melakukan penyuluhan, komunikasi, informasi, edukasi. Kita biasanya selalu mengingatkan dengan ceklik. Ceklik itu cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Jadi minimal ceklik, cek 4 itu tadi. Itu penting ya Bu ya. Melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman. Nah Bu, apa himbauan untuk masyarakat untuk memilih menu pangan takjil nih Bu? Biar aman nih Bu. Ya, jadi tentunya diharapkan para konsumen ya memilih pangan yang tidak menggunakan pewarna yang berlebihan, yang terlalu mencolok mata, karena itu tanda-tanda menggunakan pewarna yang berbahaya ya. Kemudian, tapi maksud saya walaupun demikian tetap harus melalui uji laboratorium ya untuk menentukan apakah itu memang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Kemudian tentunya kita bisa lihat dari bau ya, apakah baunya normal ataukah mungkin sudah mengarah ke basi misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus diperhatikan karena kan konsumen harus membeli yang aman dan bermutu karena untuk dikonsumsi untuk dirinya dan keluarganya seperti itu. Nah misalnya nih Bu, masyarakat ada menemui satu jajanan atau makanan terdapat yang ciri-ciri tadi itu Bu, gimana tuh Bu? Apa harus dibawa ke BPOM atau yang cari mobil ini atau gimana Bu? Bisa melalui ULPK, Unit Layanan Pengaduan Konsumen, bisa di BPOM, bisa juga ke lintas sektor terkait, misalnya ke Puskesmas, ke Suku Dinas Kesehatan, ke Suku Dinas PPK UKM, itu bisa. Jadi semua memiliki sarana untuk pengaduan masyarakat. Wah, dan kami juga bekerja sama ya, terkait obat dan makanan pasti kami tindak lanjuti secepatnya. Wah, itu berarti masyarakat tinggal bisa mengadu gitu ya Bu, dan
langsung ditindaklanjuti ya Bu. Oke Bu, terima kasih atas edukasinya dan informasinya Bu. Terima kasih. Semoga warga Jakarta juga nanti akan lebih memilih yang tepat untuk makanan berbuka puasa ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat berbuka puasa. Demikian obrolan kita dalam edisi pengawasan pangan takjil di bulan Ramadan bersama Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta, Ibu Susan Gracia Arfad. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya dalam program Ngobrol Tengah Hari di Berita Jakarta TV. Salam!